Kegiatan hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada arwah Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk jalan kebenaran, memberikan pencerahan dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 09 Tiumang dan Bapak Ibu Sasi pada siang hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, acara pada siang hari ini kita mulai dengan pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Rakiman, waktu dan tempat kita persilahkan dengan segala hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunik sebagai guru penggerak di SD 06 Jombang. Seterusnya Ibu Guru SDN 06 Jombang yang terhormat. Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana siang ini kita melaksanakan sosialisasi budaya positif di sekolah yang berkaitan dengan guru penggerak yang dilaksanakan oleh Bu Nia Umul. Mudah-mudahan ini akan berjalan dengan baik dan lancar. Selawat beri salam kita aturkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa-umatnya dari zaman kebodohan menjadi zaman sekarang. Baiklah, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, dengan adanya sosialisasi ini mudah-mudahan meningkatkan mutu pendidikan sekolah khususnya SDN 09 Jombang yang dimotori oleh Dunia Umur. Mudah-mudahan ke depannya setelah beliau nanti selesai melaksanakan guru penggerak menjadi motivasi bagi guru-guru kita semuanya, kemudian mengikuti jejak beliau. Jadi ilmu yang diperoleh nanti dalam melaksanakan sebagai guru penggerak bisa diterapkan dengan baik, bisa dilaksanakan dengan baik di SD kita ini yang kita cintai, sehingga nanti pada akhirnya yang membuahkan hasil suatu pendidikan ke anak-anak kita menjadi lebih baik, terutama di bidang takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena beliau sebagai guru. Warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sosialisasi budaya positif di sekolah kepada Bu Nia Umul, waktu dan tempat kita persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Ibu moderator yang telah memberikan waktunya. Maaf Ibu sambil berdiri ya supaya bisa memperlihatkan apa yang sudah saya buat, saya lakukan walaupun belum sepenuhnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan, kesehatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan sosialisasi budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Kedua kalinya, sholawat beserta salam marilah kita hadiahkan kepada arwah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Baiklah, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah 09 Tiumang,
yang sama-sama saya banggakan, Bapak Ibu Guru 09 Tiumang yang telah bekerja sama meluangkan waktunya dalam kegiatan sosialisasi ini, yaitu mensukseskan kegiatan calon guru penggerak. Dan saya sangat berterima kasih banyak sekali karena atas kerjasamanya dari Bapak Ibu semuanya. Tanpa Bapak Ibu semuanya tidak akan terlaksana apa yang akan saya lakukan mulai dari awal sampai akhir. Baiklah Bapak Ibu semuanya, untuk kegiatan kita hari ini adalah diseminasi, yaitu pemberian informasi tentang apa sih budaya positif di sekolah itu. Baiklah, budaya positif itu perwujudan dari nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan baik yang diterapkan di sekolah. Karena sekolah merupakan wadah pembentukan karakter siswa, membiasakan budaya positif di sekolah tentu akan membentuk karakter peserta didik yang positif dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan membangun budaya positif di sekolah yaitu menumbuhkan karakter anak. Adapun karakter yang diharapkan yaitu menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan seperti tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Baiklah, apa saja peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Sebagai guru yang baik harus mempunyai kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep yang pertama, yaitu disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, posisi kontrol restitusi keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Marilah kita bahas bersama satu persatu apa saja yang dimaksud budaya positif tersebut. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab untuk menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal yang terdapat dalam dirinya, bukan akibat dari paksaan, pujian, ataupun hukuman. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya sogokan seperti hadiah, apalagi diiming-imingi dengan biasanya apa Bapak Ibu semuanya? Ibu-ibu selain hadiah apa? Nanti kalau kita ini dapat hadiah seperti ini, tidak seperti itu, ancaman diancam, kamu harus seperti ini, supaya jadi seperti ini, ataupun hukuman. Menurut Ki Hajar Dewantara maupun Giani Gosen mengartikan bahwa disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan virtus yang universal. Profil pelajar Pancasila itu mengibaskan tentang yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang sudah disebutkan oleh Bapak kita. Bagaimana kita menumbuhkan budaya positif di sekolah berdasarkan beriman, bertakwa
sesuai dengan visi sekolah kita yang sudah kita buat bersama-sama. Yang keduanya adalah mandiri. Mandiri siswa, mandiri peserta didik, bagaimana kita munculkan dari dirinya bernalar kritis, berkepentingan global, gotong royong, dan kreatif. Lanjut, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama apa? Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiganya, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Lanjut Bu. Next, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita masuk pada hukuman. Apa sih bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa fisik atau psikis atau kata-kata kasar atau verbal. Sedangkan konsekuensi bersifat terencana dan sudah disepakati bersama. Yang kedua, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Selanjutnya, restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik lagi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi, yang pertama adalah hukuman itu sangat menyakitkan. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Paksaan mendorong anak menyakiti diri sendiri maupun perasaannya. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman tapi dalam jangka waktu yang tidak lama. Anak menghargai disiplin, rangsangan stimulus tanggapan mendorong anak muda agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya untuk sementara waktu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang kedua, berjemur di lapangan jam 12 siang karena mengobrol dengan teman. Yang ketiga, berdiri di depan sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Terlambat hadir 10 menit dan diminta untuk tinggal 10 menit untuk membahas ketinggalan pelajaran. Coba kepada Bapak Ibu semuanya, apakah ini yang kelima, perilaku ini masuk konsekuensi atau hukuman? Bu Rini, yang pertama apa Bu Rini? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, termasuk hukuman ataupun konsekuensi? Konsekuensi. Berjemur di lapangan jam 12 siang, Bu Ani? Hukuman. Berdiri di depan sambil mengangkat kaki satu? Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol? Terlambat hadir 10 menit? Dan diminta untuk tinggal 10 menit. Iya, betul. Konsekuensi atau hukuman? Kita lihat. Lanjut Bu Mega. Agak geser nih Bu Mega. Ini karena video jadi juga ya. Tadi saya nggak bisa. Saya PPT nggak bisa. Kedua, berjemur di lapangan jam 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman, karena secara langsung tanpa adanya kesepakatan. Yang ketiga, berdiri di depan sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman,
menit dan diminta tinggal 10 menit. Konsekuensi. Lanjut Bu Mega, kita akan mengaitkan antara hukuman konsekuensi dengan nanti keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, apakah keyakinan kelas sudah dibuat ataukah belum di kelasnya masing-masing? Belum. Sekarang perhatikan, mengapa keyakinan kelas yang kita buat bukan peraturan kelas? Di sini perhatikan bahwa keyakinan kelas dibuat itu berdasarkan kesepakatan peserta didik dengan guru. Sedangkan peraturan kelas biasanya dibuat langsung oleh guru itu sendiri, tanpa kita mempertimbangkan ide-ide yang muncul dari peserta didik kita. Bagaimana prosedur pembentukan keyakinan peraturan-peraturan menjadi kalimat yang positif, menyarankan peraturan yang menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan. Kelas berdiskusi mengenai gambaran perilaku. Kita membuat keyakinan kelas tidak langsung itu 1 tahun selesai. Alhamdulillah untuk keyakinan kelas, bisa Bu Mega, Bapak Ibu perhatikan, alhamdulillah ketika 1 minggu yang lalu sudah saya praktekkan di kelas 6 bagaimana membuat keyakinan kesepakatan kelas di kelas 6. Di sini saya mencoba dengan peserta didik kelas 6 untuk membuat kesepakatan kelas berdasarkan apa yang mereka inginkan dan konsekuensinya apa yang mereka setujui bersama-sama. Di sini ketika mereka membuat kalimat-kalimat yang negatif, dengan berdiskusi kita buat menjadi kalimat-kalimat positif. Biasanya seperti ini ya Bu, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang mencontek, dilarang berbicara ketika ibu gurunya menjelaskan. Terus lagi ketika masuk kelas tidak mengucapkan salam. Jadi semua kalimat-kalimat negatif itu kita jadikan kalimat positif. Lanjut Bu Mega. Hasil daripada keyakinan kelas 6 yang sudah disepakati. Iya. Itu nanti Bu, itu kelas yang sudah kami diskusikan bersama peserta didik kelas 6 ini sudah melahirkan beberapa keyakinan kelas. Ada 7. Yang pertama, nilai kebajikannya adalah menghormati. Semua siswa saling menghormati satu sama lain, guru dan semua warga kelas. Yang kedua, sopan santun. Semua siswa mengucapkan salam ketika masuk kelas. Ketiga, disiplin. Semua siswa datang tepat waktu untuk setiap pembelajaran di kelas. Keempat, partisipasi. Semua siswa aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Kelima, tanggung jawab. Semua siswa bertanggung jawab. Yang ketujuh, berpikir kritis. Semua siswa berani menyampaikan ide dan pendapat serta mandiri dalam belajar. Jadi keyakinan kelas yang sudah saya buat ini. Kita perhatikan lagi keyakinan kelas, video keyakinan kelas yang sudah saya buat. Mari kita perhatikan bersama-sama bagaimana pembuatan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Apakah di situ nanti satu anak mengeluarkan satu pendapat atau 2 pendapat, dan bisa kita pilih antara kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nanti semuanya ditampung dulu ide-ide daripada peserta didik kita. Setelah itu kita buat kata-kata yang
bersama-sama peserta didik. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak di semuanya, kita akan membuat keyakinan kelas, yaitu keyakinan kelas 6. Keyakinan ini yang harus kita sepakati bersama-sama, kita bahas bersama-sama, dan kita studi dan kita lakukan bersama-sama. Paham ya? Di sini ada beberapa cara dalam menentukan keyakinan sekolah kita. Kelas kita yang pertama adalah kelas kita itu mengeluarkan ide-idenya. Mengeluarkan ide-idenya apa saja nanti kesepakatan keyakinan kelas ini yang akan kita buat. Yang keduanya, masukan-masukan daripada anak-anak semuanya dicatat di kertas yang akan ibu bagikan. Ya. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas itu berdasarkan pembentukan keyakinan kelas. Ganti kata-kata yang negatif kepada kata-kata yang positif. Tapi ini kalian buat dulu semuanya. Setelah itu nanti baru kita akan susun, kita sepakati bagaimana kelas kita lakukan dengan baik. Contohnya di sini bagaimana? Kalau pas pembelajaran jangan berlari di kelas. Nah, kalimat positifnya bagaimana? Berjalanlah di kelas dengan baik. Nah, lanjut. Selanjutnya, tinjau kembali daftar yang sudah kalian sepakati tadi. Kita tinjau kembali apakah di situ ada kalimat yang negatif, lalu akan kita buat dengan kalimat yang positif. Contohnya apa lagi? Dengarkan dulu. Datanglah tepat waktu. Itu sama-sama keyakinan kelas saling menghormati. Lanjut. Yang kelima, meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama, sehingga keyakinan itu berdasarkan persetujuan kalian semuanya. Jadi dengan menandatangani keyakinan kelas termasuk guru dan semua warga murid di kelas 6 ini. Yang ketujuh, keyakinan kelas bisa nanti setelah kita buat yang permanen, yang bagus, bisa kita tempelkan di kelas kita. Siap? Siap semuanya? Kalau siap, ibu bagikan kertas pleno ini. Kalian catat masing-masing apa keyakinan kelas yang akan kita buat, yang akan kita sepakati bersama. Silahkan 2, 3, 4 boleh. Beda-beda kertasnya ya. Jangan terbalik, biar bisa lagi. Ya, jangan terbalik, biar ibu mudah menempelnya kembali. Boleh. Sekarang anak ibu silakan membuat keyakinan kelas berdasarkan pendapat daripada anak-anak ibu semuanya. Silakan. Satu lagi. Boleh yang pink, yang kuning. Ya Tem, maunya yang mana? Ketika guru menjelaskan, kita mendengarkan dengan baik. Yuk, silakan kalian tulis di kertas pleno yang sudah dibagikan. Oke, di sini masih ada yang kurang? Yang sebelah sana masih ada yang kurang? Sudah cukup? Kalau kurang kalian bisa menyambut dengan ibu. Kurang bu kertasnya bagaimana? Tidak apa-apa. 2 boleh, 3 boleh. Boleh, silakan. Ya silakan. Seperti yang ibu contohkan. Detik ya. Misalnya membuat
Ibu semuanya nanti kita tempelkan, baru kita bahas satu-satu apa yang sudah kalian tulis. Agak besar-besar aja tulisannya biar mudah Ibu membacanya. Oke? Satu lagi boleh? Boleh. Ada yang salah? Nggak ada yang salah semuanya. Silahkan nanti kita bahas bersama-sama. Tidak boleh mencoret buku, ya. Tadi boleh, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, ya, bagus. Boleh, agak besar-besar aja tulisannya. Jadi satu kertas satu apa boleh. Boy. Silakan Ridwan, ada yang kurang kertasnya, Ibu tambahin lagi. Atau buku yang panjang, dipotong, rambut yang panjang. Berarti kerapian apa itu? Iya. Nanti kita perbaiki bersama-sama. Makanya setelah kita buat, kita tempelkan keyakinan kelas itu, kita lihat nanti kata-katanya di sini. Kalau kata-katanya masih negatif, kita buat positif dulu. Tidak apa-apa, mati-mati tidak apa-apa. Ini berbagi sebetulnya ya. Kalau lampunya yang mati ya. Sepertinya lampunya yang mati. Iya. Kita taruh Bit. Tuh. Ayo gimana Arsa? Sudah? Yang sudah Ibu tempelkan dulu. Siapa yang sudah? Enggak apa-apa. Yuk. Satu boleh, dua boleh, tiga boleh. Ayo. Ada lagi yang sudah? Silakan kumpulkan yang sudah. Gemuk. Sudah? Boleh maju ke sini nak? Ke sini bawa apanya? Ini sudah? Oh, balik ininya ya. Boleh ditempel. Boleh. Biar nggak satu warna. Lanjut. Ini dibalik ya nak ya. Kalau kebalik nanti ada lagi? Mana? Mana lagi? Aska sudah Aska? Sudah belum Kak? Pais. Kamu berapa, Pais? Dulu. Ayo. Ini, Bu. Tapi sedikit, Bu. Sedikit lagi, Bu. Sudah? Aska, nggak apa-apa, sedikit nggak apa-apa. Asya udah, Syah? Belum. Ridwan? Belum. Ayo. Pratim sudah, Tim. Mantap, Pratim. Bagong nih, Dek. Yang perempuan bisa tambah lagi. Ada lagi? Tadi satu keyakinan, satu kelas. Sudah semuanya?
Duit pacar Husna. Masih ada? Ini kuning semua. Tidak boleh coret-coret dinding. Tidak boleh berkelahi. Iya. Ya, yang belum, Arsha, Ridwan. Satu boleh, dua boleh, Rizky ya. Ridwan tuh sampai 3, ayo Wan. Boleh. Pratem sampai penuh, nggak apa-apa. Si Sarul, udah Rul, nggak apa-apa. Sudah Rul. Ayo, ayo Ridwan, ibu tempel lagi. Udah berapa itu? Udah 3, 4. Udah teh. Tiga. Bila cuy, bila. Boleh ibu rusak bu ke ibu. Sudah? Kita masih menunggu Arsha, menunggu Tapi Sarul. Sudah ya, bukan masalah jelek enggaknya. Di sini kan tidak usah dikasih nama, nggak apa-apa. aku kata korek. Sudah semuanya, kita perhatikan di sini ya. Ibu mau membacakan hasil daripada ide-ide kalian tentang keyakinan kita. Perhatikan di sini. Yang pertama, izin ketika ingin ke toilet. Ke toilet, ke WC. Yang kedua, mengucapkan salam ketika masuk. Nah, ibu matikan ini dulu biar kita buat apanya. Itu cabutkan dulu apanya biar gak siram. Sampai cabutkan dulu Cek. Keyakinan kelas. Ini sudah tertulis. Yang pertama, izin ketika ingin ke toilet. Yang kedua, mengucapkan salam ketika masuk kelas. Ini kalimatnya sudah positif belum? Sudah. Berarti salam ketika masuk ke kelas. Yang pertama, keyakinan yang harus kita sepakati adalah salam ketika masuk kelas. Kamera dibalik ini lah. Iya, Mbak sini. Yang kedua, Tinggi lagi. kita baca dulu ya biar kita bisa merangkumnya nanti buat kesimpulan. Ada tidak boleh makan di dalam kelas. Kalimat positifnya boleh makan di dalam kelas. Maksudnya di sini ya anak ibu, kalimat negatif itu jangan dikatakan di situ kata tidak boleh. Ya berarti di sini apa? Di sini kata-katanya bagaimana? Jangan memakai kata tidak boleh. Kata-kata positifnya bagaimana? Di sini deh. Bagaimana kata-kata positifnya? Bisa. Salah.
sedang pembelajaran. Berarti sama, berarti tidak boleh menghormati di dalam kelas. Lanjut. Di sini merawatlah fasilitas kelas, membuang sampah pada tempatnya, meminta izin ketika mau ke toilet. Berarti sama ya. Kita masukkan ke mana lagi nih? Satu. Duit pacar Husna. Dan membuang sampah. Di sini masuk jagalah kebersihan di sana itu. Jagalah kebersihan kelas. Berarti kalau kita makan, Duit pacar Husna. kita makan jajan permen, sampahnya bagaimana? Masukkan ke dalam tempat sampah. Jagalah kebersihan kelas. Yang keempat, mendengarkan guru saat menjelaskan. Bahasanya bagaimana? Mendengarkan mendengarkan apa? Mendengarkan pembelajaran. Mendengarkan guru. Yang keduanya kita membuat poster-poster tentang 5S untuk ditempel-tempel di kelas atau tempat-tempat yang bisa dilihat dan dicontoh oleh anak-anak kita. Nah, yang ketiganya bisa kita memutarkan video atau film-film yang berkaitan dengan budaya 5S. Nah, itu untuk 5S-nya. Masih berkaitan keduanya, saya minta kepada Bapak Ibu semuanya, mari kita dukung literasi dan numerasi kita yang sudah mendapat dukungan penuh, motivasi penuh dari Bapak Kepala Sekolah dan dengan bendahara bos serta guru-guru kita semuanya. Alhamdulillah ya Bapak, kemarin kita masuk kepada numerasinya di kecamatan ya, sampai ke kecamatan. Alhamdulillah itu sudah luar biasa sekali dan mudah-mudahan kedepannya literasi numerasi kita lebih meningkat lagi. Untuk mengingatkan kembali tentang literasi numerasi ini, Bapak Ibu semuanya, kemarin dulu sudah saya programkan, saya minta dukungan dari Bapak Ibu semuanya bagaimana kita meningkatkan literasi numerasi kita di kelasnya masing-masing. Yang pertama, literasi membaca dulu. Bagaimana kita tingkatkan kembali? Yang pertama adalah bagaimana membaca doa ketika memulai pembelajaran dan mengakhiri pembelajaran. Itu kita disiplinkan kembali. Yang kedua, bagaimana kita sebelum memulai pembelajaran, anak-anak kita biasakan untuk hafalan surah-surah pendek yang sudah Bapak Ibu tempel di kelasnya masing-masing. Contohnya seperti ini. Ini di kelas 5. Ini baca surat-surat pendek sebelum memulai pembelajaran, 4 surat. Tapi kita tidak harus monoton atau kaku. Boleh kita baca 1 atau 2 surat saja. Atau minggu besok atau 1 surat saja. Nanti ketika pulang 1 surat lagi. Sebelum kita berdoa pulang 1 surat. Nah, jadi dengan membiasakan seperti itu, kita akan mengarahkan kepada anak untuk ke visi kita, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, yang ketiganya, bagaimana pengawasan kita kepada anak-anak yang melaksanakan sholat berjamaah. Karena kalau untuk 1-2 guru itu tidak mampu, karena anak kita memang banyak sekali. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya minta kesadarannya, kalau bukan kita siapa lagi?
kita majukan, kita tingkatkan apa yang sudah kita rancang. Kalau hanya rencana saja tidak kita laksanakan, tidak akan berhasil. Kita rancang saja di atas kertas, kalau tidak kita laksanakan, maka rancangan yang luar biasa sekalipun tidak akan berhasil dan sukses. Oleh karena itu, kita mulai dari yang sederhana saja. Sederhana, pelan-pelan, namun pasti dan terus-menerus, secara kontinu. Lanjut Bu Mega. Kita masuk kepada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Keempat, pemantau. Kelima, manajer. Apa sih kok guru itu sebagai penghukum? Biasanya kita ya, Bapak Ibu semuanya, anak bersalah langsung kita hukumi. Di penghukum, di pembuat merasa bersalah, pemantau, teman atau manajer. Yang keduanya, pembuat rasa bersalah, berceramah dengan mengatakan seharusnya kamu tuh begini-begini. Ibu tuh kecewa dengan sikap kamu. Itu anak akan merasa bersalah. Yang ketiganya sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau menghitung dan mengukur. Kadang dia bersikap lembut seperti teman. Itu sebenarnya juga tidak boleh, karena kita juga harus memposisikan diri kita sebagai guru. Guru itu yang harus digugu dan ditiru. Lanjut, sebagai manajer. Sebagai manajer itu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seandainya anak itu membuat kesalahan. Ini ada banyak beberapa pertanyaan yang sesuai dengan 5 posisi kontrol tersebut. Lanjut Bu Mega. Next, karena masih banyak ya. Kita lihat video yang kita tampilkan ini, guru sebagai penghukum. Silakan diperhatikan bagaimana bedanya antara penghukum, merasa bersalah, sebagai teman, sebagai manajer. Mari kita saksikan sama-sama. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu nolak Ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Sama yang kayak yang kemarin yang coklat yang mau. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Tunggu sih, Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Selanjutnya posisi guru
biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selanjutnya sebagai pemantau atau monitor. Kita di mana ya? Posisi kita di mana sekarang ini? Di mana? Di semua. Marah-marah. Tapi yang apa ke posisi penghukum? Ya, Bu Mek. Selamat pagi, Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Terakhir, posisi guru sebagai manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain kita, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Gosen 2004. Apa saja ciri-ciri restitusi itu? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik
Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada salah pada kelompoknya. Masuk kepada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Tahapan segitiga restitusi ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiganya adalah menanyakan keyakinan. Next. Ini ketika kita studi kasus ya pemilihan menangani murid-murid yang pertama adalah terlambat masuk kelas, yang kedua mengganggu temannya. Yang saya masukkan videonya murid yang mencontek hasil PR kawannya. Di sini saya menanyakan, memvalidasi tindakan apa yang dilakukan oleh anak peserta didik ini ketika hasil PR-nya dicontek oleh kawannya. Saya tanyakan, bagaimana, apakah betul dia itu memarahi kawannya, menghardik, tetapi alhamdulillah walaupun menghardik mereka tidak sampai main tangan atau memukul. Yang keduanya memvalidasi tindakan yang salah. Kita tidak boleh langsung menyalahkan apa yang anak-anak lakukan, tetapi memang betul manusia itu tempatnya salah dan khilaf. Manusia pasti juga pernah melakukan kesalahan, tetapi kita tidak selalu tidak masuk kepada kesalahan itu terus-menerus. Yang ketiganya yaitu menanyakan keyakinan. Apakah marah, menggebrak meja itu tidak menyalahi keyakinan? Menyalahi keyakinan yang sudah saya tampilkan tadi, yaitu tidak menghargai teman. Jadi solusinya adalah kita menanyakan solusi dengan anak tersebut. Tidak langsung kita apakan, tetapi kita tanyakan solusinya. Bagaimana solusi dari masalah ini? Yang saya perhatikan adalah adanya keterkaitan langsung antara budaya positif dengan peningkatan kesejahteraan mental, emosional, dan perubahan sikap murid. Itu yang pertama adalah motivasi internal daripada peserta didik itu sendiri tentang bagaimana melaksanakan budaya positif setelah mendapatkan pendampingan menggunakan segitiga restitusi. Dan hal yang harus saya perbaiki adalah saya harus selalu memposisikan diri sebagai manajer, karena selama ini yang saya lakukan bukan sebagai manajer tetapi sebagai dominan kepada penghukum. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dominannya sebagai pembuat merasa bersalah. Next. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi, kerjasama antara sekolah, orang tua murid, agar budaya positif ini bukan hanya dilakukan di sekolah saja, melainkan juga dilakukan di rumah, sehingga menjadi suatu kebiasaan membentuk karakter murid, sehingga melekat
dimanapun berada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana penanaman budaya positif di sekolah ini kepada Bapak Ibu semuanya, kerjasamanya, kolaborasinya, dukungan, motivasinya. Mari kita bersama-sama dan dengan tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kemajuan peserta didik kita. Bagaimana sekolah ini menjadi maju, bagaimana peserta didik ini menjadi peserta didik yang berkarakter, peserta didik yang mempunyai daya saing, bernalar kritis, mandiri, inovatif, sesuai dengan visi sekolah yang sudah kita rancang bersama-sama. Kalau kita bersama, apa yang kita rencanakan, insya Allah dapat kita lakukan dan dapat berhasil sesuai apa yang kita inginkan. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya. Salah janggal saya mohon maaf sebesar-besarnya dalam penyampaian tentang budaya positif ini. Kalau ada masukan dan kritikan, silakan Bapak Ibu guru semuanya bisa kita kondisikan bersama-sama. Terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan sama Bu Ni dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya penutup. Marilah kita tutup kegiatan siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, saya selaku pembawa acara, apabila ada kata yang salah dan kurang berkenan dari saya sebagai manusia biasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.